Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya tahu. Pak Yudi udah mau nyekel tanganmu gitu, cekel mic. Coba aku nyekel mic. Di tengah-tengah wes. Tengah siji. Sok mana? Wes salah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 8. Di sini kami akan melakukan pengamatan di salah satu tempat bersejarah peninggalan bangsa Eropa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Sekarlangit dari absen 21 dan teman-teman saya. Saya Dea Utrimayada absen 8. Saya Yunan Bayustiaji absen 34. Saya Lana Berdewi absen 19. Saya Alfiana Nablatu Sutra absen 4. Saya Gustiwaso absen 15. Saya Ananda Nawab absen 25. Di sini kami akan melakukan pengamatan di salah satu stasiun yang ada di Banyuwangi, yaitu Stasiun Glenmore. Daripada lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Let's go! Say hi to. Alfi, say hi. Halo, Bes. Nama Glenmore adalah nama yang unik, berasal dari bahasa Gaelic Skotlandia yang berarti lembah besar. Nama ini dibawa oleh Ross Taylor, investor dari Skotlandia. Pada tahun 1906, Belanda mengundang investor Eropa untuk membuka perkebunan di Banyuwangi. Pada tahun 1910, ia mendirikan Glenmore Estate setelah Belanda mengundang modal asing.
Fokusnya yaitu untuk komoditas ekspor bernilai tinggi seperti karet, kopi, dan kakao. Kereta api berfungsi sebagai sarana untuk mengangkut hasil bumi dari perkebunan-perkebunan yang ada di Glenmore dan juga Kalibaru. Hasil panen mentah atau olahan seperti kakao, tebu, dan juga kopi dari pabrik diangkut melalui stasiun yang terdekat, termasuk stasiun yang ada di Glenmore, untuk distribusi melalui pasar regional seperti Jember dan Banyuwangi yang dikirim menuju pelabuhan untuk ekspor ke Eropa. Stasiun Glenmore yang masih aktif hingga kini. Tapi tahukah kalian, stasiun ini dibangun sekitar tahun 1902 oleh Stadsspoorwegen SS Belanda. Stasiun ini adalah kunci logistik. Fungsinya adalah untuk sentra pengumpulan hasil panen Glenmore untuk dikirim ke pelabuhan. Meski kecil, dulunya stasiun ini dilengkapi gudang dan jalur langsir yang vital untuk gerbong barang. Saat ini, stasiun ini terawat dengan fasilitas penopang seperti loket modern dan 2 peron, tetapi warisan arsitekturnya tetap utuh. Agar hasil Glenmore bisa diekspor, insinyur Belanda harus melakukan pegunungan Kumiter. Solusinya adalah terowongan perawan yang hampir 700 meter dan terowongan garahan. Terowongan ini dibangun sekitar 1961 sampai 1962. Struktur ini adalah jalur utama yang memungkinkan Stadsspoorwegen SS memotong Bukit Tegal. Kereta dari Glenmore harus melewati Melawan untuk terhubung ke jembatan Pada. Tanpa rekayasa terowongan ini, rantai ekspor Glenmore tidak akan pernah terwujud. Pembangunan rel kereta api yang melintasi Glenmore merupakan bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan Kalisat Jember hingga Banyuwangi Ketapang. Jalur ini dibangun pada masa kolonial Belanda oleh perusahaan kereta api Stadsspoorwegen dan diresmikan pada 10 September 1902. Di jalur berat ini, antara Glenmore dan Kumiter, bukan sembarang lokomotif yang beroperasi, karena harus menarik gerbong-gerbong penuh hasil perkebunan. Dengan jalur yang menanjak dan melewati pegunungan yang curam, Stadsspoorwegen atau biasa disebut SS mengoperasikan lokomotif uap berjenis berat, seperti contohnya seri D52 yang dirancang khusus untuk menarik gerbong penuh hasil perkebunan. Mereka adalah raksasa besi yang menjadi mesin utama ekonomi kolonial pada masa itu. Selain itu, jaringan jembatan yang kokoh, termasuk jembatan setinggi 60 meter di Kumiter, serta jembatan lori di area perkebunan, turut melengkapi infrastruktur tersebut. Tujuan dibangunnya rel kereta api di wilayah ini adalah untuk mendukung perkebunan di zaman kolonial yang berkembang pesat di lereng Gunung Merapi. Sekarang kita lihat stasiun Glenmore ini. Coba perhatikan, rel yang dilewati kereta saat ini adalah rel yang sama hasil karya insinyur Belanda dari tahun 1902. Bedanya, dulu yang menarik adalah lokomotif uap raksasa, sedangkan sekarang sudah diganti dengan kereta diesel modern. Tapi fungsinya tidak berubah.
Stasiun ini tetap jadi jalan utama bagi penumpang dan barang yang ingin menuju Banyuwangi atau Jember. Setiap kita melihat kereta api melintas kencang di sini, kita seolah menyaksikan sejarah yang terus berjalan. Dari nama Glenmore yang unik, terowongan megah yang membelah Bumi Tir, sampai rel yang kita injak sekarang ini. Jejak Belanda bukan hanya kenangan, tapi fondasi penting yang membuat kereta api terus bergerak sampai hari ini. Sama teman-teman, dia kelihatan anak pergaulan yang doyan. Astagfirullah, bareng